Jumpa lagi dalam program pembelajaran public speaking. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita menggunakan variasi vokal. Waktu kita jadi pembicara, kita menggunakan suara kita menggunakan vokal kita. Jadi pastikan kita mengaturnya dengan sangat baik. Nah, sebelum saya memulai dengan lebih dalam, pastikan waktu kita bicara, jangan monoton. Nggak enak banget sesuatu yang monoton. Kita nyanyi Ibu Kita Kartini, nyanyi ya Ibu Kita Kartini, Putri Sejati, dan seterusnya. Itu nggak enak banget. Dan selain itu, pastikan kita antusias. Di pembelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa antusias itu menular. Jadi waktu kita menyampaikan sesuatu yang bersemangat, judulnya bersemangat, ngomongnya juga harus bersemangat. Nah, yuk kita bahas beberapa dimensi suara yang penting sekali supaya kita bisa menjadi pembicara yang efektif. Yang pertama adalah volume. Volume adalah tinggi rendahnya suara. Jadi singkatnya kalau kita teriak itu volume tinggi, tapi kalau kita ngomongnya pelan-pelan, nah itu berarti volumenya rendah. Volume ini berhubungan dengan jarak ke audiens. Jadi kalau misalkan jarak kita dengan audiens cukup dekat, ya kita nggak perlu teriak-teriak atau kita nggak perlu keras-keras. Tapi kalau jaraknya cukup jauh, apalagi tempatnya gede, ya kita perlulah. Dan ini juga disesuaikan dengan penggunaan mikrofon. Next kita bahas tentang penggunaan mikrofon ya. Volume juga berbicara tentang penekanan yang diberikan. Jadi waktu kita menyampaikan sesuatu dan ada penekanan, volumenya ditambah. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah bahas tentang rahasia hidup sehat. Dan saya akan tutup presentasi saya kali ini dengan sebuah komitmen bahwa kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita bisa berumur panjang. Nah, gitu. Jadi pada waktu ada penekanan, volumenya dinaikkan. Jadi audiens bisa tahu tuh. Jadi nggak sama-sama begitu-begitu saja. Jangan suaranya terlalu pelan, jangan suaranya juga terlalu tinggi. Saya kira ini tidak berhubungan dengan daerah asal kita di mana. Oh, asal saya dari daerah ini, saya terbiasa ngomongnya kencang. Oh, nggak bisa. Kita bisa belajar semua kok. Saya tidak mengatakan kita harus teriak-teriak terus atau yang pelan lebih bagus, tetapi variasikan suara kita, variasikan volume kita bisa mengatur. Kapan kita pakai volume tinggi, kapan kita harus pakai volume yang rendah. Yang kedua adalah tempo atau kecepatan. Kita tidak mungkin bicara dengan cepat terus, sama seperti saya. Saya harus menyampaikan materi dengan cepat karena cukup banyak dan waktunya begitu singkat. Wah, kita bisa kepeleset juga seperti apa yang saya kerjakan sekarang kan. Karena ngomongnya terlalu cepat dan sehingga yang dengar juga bisa jadi bingung kalau kita ngomongnya terlalu cepat seperti ini. Jadi juga jangan sampai kita ngomongnya pelan-pelan. Bapak, Ibu, Saudara. Wah, nggak enak. Kalau kita ngomong terlalu pelan, maka konsentrasi audiens akan terpecah ke hal-hal yang lain. Kalau kita keras terus juga rasanya mengganggu telinga ya. Ini juga disesuaikan dengan audiens. Next kita bahas ya, audiens seperti apa, kita menggunakan kecepatan yang cepat dan lambat. Kalau kita naik mobil atau motor kan kita juga tidak mungkin ngebut terus, kita juga tidak mungkin pelan terus. Jadi kita harus tahu timing yang paling tepat. Dan ini harus dilatih terus. Selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan nada, nyaring, merdu, jelas. Waktu kita belajar di SD, kita belajar huruf vokal. A, E, I, O, U. Jadi kalau kita ngomong transformasi, ya jelas transformasi. Reproduksi. Jadi artikulasi itu ngomongnya jelas. Jangan sampai kita ngomong banyak tetapi nggak jelas. Wah, itu berbahaya sekali. Lalu kita harus belajar tentang pitch atau nada. Pitch adalah tinggi atau rendahnya nada suara. Perubahan nada seringkali menunjukkan perubahan makna. Jadi kita juga harus bisa menunjukkan kapan kita sedang bertanya, kapan kita sedang selain bertanya itu, pernyataan dan pertanyaan. Nah, itu maksud saya. Pernyataan dan pertanyaan itu maksud saya. Jadi kita harus bisa membedakan kalau sedang bertanya, bagaimana sih caranya kita bisa membuat masker? Kalau pernyataan, kami membuat masker sebulan bisa menghasilkan 1000 buah. Nah, itu beda. Atau saya akan memberikan tips pada waktu kita bercerita, apalagi kita lagi storytelling, cerita sama anak-anak, dan kita menceritakan pihak yang ketiga. Suatu kali ada seorang mama sedang mengajak anaknya jalan-jalan ke pasar. Dan tiba-tiba anaknya minta sama mamanya, "Mama,
aku minta es krim dong mama. Lalu mamanya menjawab, buat apa? Nah, jadi itu juga akan sangat membantu kita untuk menceritakan sesuatu dengan lebih menarik dan audiens bisa ngelihat, wah totalitas kita bisa lebih bagus. Jadi nada kita nggak begitu-begitu saja. Suatu kali seorang mama ngomong, hei nak, dan mamanya bilang, mah. Asik kan? Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah pause atau jenak. Atau ada yang menamakan verbal graffiti. Nggak enak banget kalau orang lagi ngomong banyak nya, jedanya banyak. Saya berasal dari kota Semarang, hobi saya ngomong di depan orang, dan kalau seseorang banyak ngomong nya atau pause-nya, itu menunjukkan ketidakyakinan, mengurangi kekuatan pesan. Jadi kesannya juga tidak siap. Dan gak enak dong kalau kita ngomong dengan tidak siap. Nah, itu adalah pause yang isi. Dan saya mau ajarkan tips menggunakan pause yang kosong. Pause yang kosong itu menunjukkan kita pembicara yang lebih berwibawa loh. Ini ya, saya kasih contohnya. Contoh yang pertama yang pause-nya isi yang Hari ini saya akan membagikan 3 rahasia caranya menjadi seorang yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menunjukkan yang kosong. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah rahasia bagaimana caranya menjadi seseorang yang menarik. Langkah pertama adalah, langkah kedua adalah, jadi ada jeda 1-2 detik dan itu kosong. Dan itu memperlihatkan kita lebih berwibawa. Jadi nggak buru-buru. Nah, buat Anda yang kalau misalkan pengen tahu nih, saya pause-nya bagaimana sih? Coba ngomong sendiri di depan kamera, direkam 5 menit, dan lihat pause-nya banyak nggak? Jangan sampai setiap 10 detik ada 2-3 pause, itu nggak enak banget. Apakah ini bisa dihilangkan? Of course, ini bisa dihilangkan. Jadi, yuk kita bisa belajar sama-sama. Demikian, semoga tayangan ini bisa membuat kita bisa lebih ahli lagi dalam program public speaking yang kita jalankan ya. Sampai jumpa lagi, saya Andreas Agus.